Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masuk pada al-mas'alatu tasi'atu wa sab'un, yaitu permasalahan yang ke-79 dari kitab Masailul Jahiliyah. Berkata Al-Imam Al-Mujaddid rahimana rahimahullah, tamannihimul amaniyah al-kadhibah qaqaulihim a'udzu billahi minasyaitonir rajim lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah wa qaulihim la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, yakni orang-orang jahiliyah angan-angan mereka adalah al-amaniyal kadibata, angan-angan yang bohong. Qaulihim, seperti ucapan mereka pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, yaitu kami tidak akan masuk neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali pada hari-hari atau selama hari-hari tertentu saja atau beberapa hari saja. Wa qaulihim, dan juga seperti pada ucapan mereka, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, yaitu sekali-kali tidak masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasara. Naam. Nah, ya ikhwanna fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Di bab ini Al-Mujaddid rahimana wa rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa agama yang dibangun oleh orang-orang jahiliyah, dalam bab ini Yahudi maupun Nasara, adalah agama yang mereka bersandar padanya al-amani al-kadibah, angan-angan yang kosong, angan-angan yang bohong. Dia berhayal-hayal, berandai-andai, dan itulah yang dia jadikan sebagai pijakan agama. Maka dari itu Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, di dalam bab ini beliau memberikan judul i'timaduhum alal amani al-kadibati, yaitu mereka bersandar pada angan-angan yang bohong, tentunya dalam beragama. Sebab apa? Sebab agama itu tidak bisa dibangun di atas hayalan-hayalan, tidak bisa dibangun di atas
angan-angan, sebab agama adalah sesuatu hal yang pasti, nas-nas yang datang dari keterangan-keterangan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan atau yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, agama itu adalah sesuatu yang pasti, dasar-dasar yang pasti. Tidak boleh orang membangun agamanya di atas angan-angan. Kalau kita katakan apa itu angan-angan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah, itu beliau ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 123, itu beliau berkata bahwasanya al-amani ahadithun nafsi al-mujarradatu anil amal al-muqtarini biha da'wa mujarradatun. Jadi angan-angan itu, yang dimaksudkan dengan angan-angan itu adalah bisikan atau angan-angan dalam jiwa yang tidak disertai dengan amal. Itu maksudnya. Kalau orang bilang mereka membangun agama mereka di atas angan-angan, apa itu angan-angan? Angan-angan disebutkan adalah ahadithun nafsil mujarradatu anil amal al-muqtarani biha da'wa mujarradah, yaitu bisikan atau angan-angan dalam jiwa yang tidak disertai dengan amal, sehingga lau uridat bimithliha lakanat min jinsiha. Kalau angan-angan itu seandainya dibantah dengan yang semisal, maka kondisinya tetap berada dalam jenis yang sama. Artinya orang ini angan-angan, ini angan-angan. Kalau dia yang ini dibantah dengan yang ini, posisinya sama. Karena dia sama-sama adalah sebuah bisikan-bisikan jiwa, sebuah asumsi-asumsi dan seterusnya. Nah, maka itu yang dimaksudkan dengan angan-angan, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana rahimahullah. Maka kita lihat Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah berkata, al-yahudu wan nasara ya'tamiduna 'alal amani al-kadhibah wa yatamannawna 'ala Allahil amani kama dzakara Allah ta'ala anhum annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu mereka bersandar pada angan-angan yang bohong. Mereka berangan-angan tentang Allah. Kama dzakarallahu ta'ala anhum annahum qalu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka bahwa mereka berkata, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, yaitu neraka tidak akan menyentuh kita atau kita tidak akan masuk neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali hari-hari tertentu saja. Wahia ayyamu ibadatihim lil ijli bizamihim. Hari-hari tertentu yang dimaksudkan di sini adalah, kata Syekh Shalih Fauzan, ayyamu ibadatihim lil ijli, yaitu sebanyak hari-hari di mana mereka menyembah anak sapi itu saja. Ya, menurut mereka itu kan menyembah anak sapi itu selama beberapa hari aja. Jadi sekiranya mereka pun itu masuk neraka, maka mereka tidak akan masuk neraka kecuali sebanyak hari itu saja. Itu dalam anggapan mereka, ya. Naam. Faraddallahu alaihim biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Katakanlah, apakah kalian
sudah menerima perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala, fala yukhlifallahu ahdah, sehingga Allah itu tidak akan menyelisihi janjinya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, ataukah kalian berbicara tentang Allah dengan apa-apa yang tidak kalian ketahui? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Bahkan yang sebenarnya adalah man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan perbuatan buruk itu telah meliputi dia, menguasai dia, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya. Di sini saya beri satu catatan kecil ya. Mungkin di sebagian saya pernah melihat satu terjemahan sudah berlalu ya. Itu di situ dikatakan ayyamu ibadatihim, mereka beribadah sebanyak hari-hari ibadah mereka itu dengan cepat. Karena itu salah baca. Kalau dia baca lil ajli yaitu dengan cepat, itu salah, keliru. Di penerjemah rupanya keliru dalam membaca. Jadi yang benar itu lil ajli, kepada sebanyak hari-hari mereka beribadah kepada anak sapi. Ya, antum yang punya terjemahan barangkali bisa lihat. Antum yang pegang kitab aslinya di situ diberi harakat, jangan baca ajli. Bacanya ajli. Baik. Nah, di sini ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, perhatikan di sini bahwa ya Allah bantah mereka ketika mereka mengatakan bahwa kami tidak akan masuk neraka kecuali sebanyak hari-hari di mana kami menyembah anak sapi itu saja. Maka Allah bantah mereka. Apa bantahannya? Apakah kalian sudah menerima perjanjian dengan Allah tentang hal itu? Ya, tentang bahwa kalian masuk neraka itu hanya beberapa hari itu saja, sehingga Allah itu tidak menyelisihi janjinya. Atau kalian dalam klaim itu angan-angan saja, kalian hanya berbicara tentang Allah dengan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Bahkan sesungguhnya yang sebenarnya dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah man kasaba sayyi'atan wa akhatat bihi khati'atuhu, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk dan dia diliputi oleh perbuatan buruknya, faulaika ashabun nar, maka mereka itu termasuk penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadza raddun ala qaulihim, dan ini adalah bantahan terhadap anggapan mereka lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Di surat Al-Baqarah ayat 80-81 itu adalah bantahan terhadap ucapan mereka di dalam surat Al-Baqarah ayat 80. Ya. Naam. Kemudian apa kata Syekh Shalih Fauzan? Kama radda alaihim fi surati Ali Imran, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dalam surat Ali Imran, yaitu alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Ya, yaitu apa? Alam tara, tidakkah kamu memperhatikan ilal ladina utu nasiban minal kitab, kepada orang-orang yang diberikan bagian dari kitab, yaitu Taurat, yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum, mereka diseru kepada kitab Allah untuk memberi keputusan di antara mereka, thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun, kemudian sekelompok dari mereka berpaling dan mereka membelakangi kebenaran. yakni orang-orang itu telah diberikan kepada mereka Taurat, mereka telah membacanya, mereka telah mempelajarinya, tapi ketika mereka diseru untuk berhukum dengan kitab Allah Azza wa Jal, justru mereka berpaling, mereka meninggalkannya. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Yang demikian itu
karena mereka berkata kami tidak akan masuk neraka melainkan hari-hari tertentu saja. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, dan sungguh mereka telah tertipu dalam agama mereka terhadap apa-apa yang mereka ada-adakan. Kebohongan yang mereka ada-adakan itu telah menipu mereka dalam agama mereka. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi, maka bagaimana keadaan mereka ketika kami mengumpulkan mereka pada suatu hari yang tidak ada keraguan padanya. Wa wuffiyat kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun, yaitu apa? Wa wuffiyat, dan disempurnakan kullu nafsim ma kasabat, pada setiap orang apa yang telah dia lakukan, wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Ini juga bantahan, artinya angan-angan itu tidak akan bermanfaat ketika dia berhadapan dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala di hari kelak, di mana perhitungan itu tidak ditegakkan di atas angan-angan, di atas andai-andai, di atas asumsi-asumsi, tetapi perhitungan Allah Subhanahu wa taala itu diletakkan di atas seberapa besar dia merealisasikan konsekuensi daripada pengakuan dan keimanannya tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Ya, bukan seperti angan-angan kalian dan angan-angannya ahlul kitab, tetapi man ya'mal su'an yujza bihi, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk maka dia akan dibalas dengannya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira, dan dia tidak akan, orang yang melakukan perbuatan buruk itu dia tidak mendapati selain dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dan penolong. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha, dan barang siapa yang beramal dengan amal saleh, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira, maka mereka itu akan masuk surga dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun. Nah, jadi di sini intinya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam sejumlah ayat ya membantah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang membangun agama mereka di atas angan-angan. Maka sekali lagi kita katakan bahwa agama lebih khusus adalah sesuatu yang bersifat pasti. Pasti itu apa? Dia harus berdiri di atas dalil-dalil, keterangan-keterangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama tidak boleh dibangun di atas angan-angan, di atas andai-andai, di atas asumsi-asumsi. Orang berasumsi demikian, orang berasumsi demikian, itu tidak bisa. Karena agama tidak bisa dibangun di atas asumsi. Sebab apa? Asumsi itu seberapa banyak pun asumsi, kedudukannya sama, kekuatan hukumnya sama. Asumsi si A kalau dihadapkan dengan asumsi si B maka sama kekuatan hukumnya. Tidak bisa dibenangkan asumsi A atau asumsi B, tidak bisa. Karena asumsi itu semua kedudukan hukumnya kekuatan hukumnya sama. Tetapi apa yang akan membenarkan mereka? Akan membenarkan mereka apabila asumsi itu ditunjang oleh realita. Apa itu realita? Dalam agama adalah pengamalan terhadap agama itu sendiri. Ya, maka dari itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 123 sampai 124 ini, beliau memberikan penjelasan. Di antaranya kata beliau, wa makna hadhil ayah anna dina laisa bitahalli wala biltamanni. Ya, ayat ini adalah dalil bahwa agama ini tidaklah berdasarkan penampilan atau penampilan lahiriah atau angan-angan. Tahalli itu bisa diterjemahkan penampilan lahiriah, maksudnya tahalli itu seseorang dia berhias dengan sesuatu. Iya, dia berhias dengan sesuatu. Jadi ini maksudnya agama itu bukan sekedar dia berhias dengan nama agama. Bukan sekedar dia mempublikasikan dirinya bahwa dia adalah seorang muslim atau dia beragama atau dia berada di atas kebenaran, bukan itu. Bukan hanya sekedar itu.
wala tamanni, dan juga bukan apa dia sekedar berangan-angan. Agama tidak dibangun di atas itu. Walaysa kullu man idda'a syai'an hasala lahu bimujarradi da'wahu. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwasanya tidaklah agama ini dibangun di atas penampilan lahiriah dan tidak pula di atas angan-angan, sehingga tidak setiap orang yang mengklaim sesuatu akan mendapatkan apa yang dia klaim itu. Walaisa kullu man idda'a syai'an hasala lahu bimujarradi da'wahu. Seseorang yang dia mengklaim, setiap orang siapa saja yang dia mengklaim terhadap sesuatu, tidak serta-merta dia mendapatkan apa yang dia klaim. Tidak bisa. Orang mengklaim dia berada di atas kebenaran, tidak serta-merta dia itu dikatakan dia berada di atas kebenaran. Orang dia mengatakan bahwa dia mengamalkan agama, tidak serta-merta klaimnya itu dibenarkan. Demikian kata Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian kata beliau, hatta yakuna minallahi burhanun, sampai apa? Wala kullu man qala innahu huwal muhiq sumi'a qawluhu bimujarradi dzalik. Sebab itu tidak setiap orang yang dia katakan bahwa saya berada di atas al-haq atau saya benar. Setiap orang, ya, tidak setiap orang yang dia katakan saya benar atau saya berada di atas al-haq, sumi'a qawluhu, ucapannya itu diterima. Tidak setiap itu, tidak mesti. Tidak mesti setiap orang dia katakan saya benar, saya berada di atas kebenaran, saya beragama, saya muslim atau saya Islam. Misalnya ya, saya mengamalkan agama dengan sebenar-benarnya, lalu perkataannya itu diterima. Tidak mesti. Kenapa tidak mesti? Karena hatta yakuna lahu minallahi burhanun, sampai dia punya bukti atas pengakuannya itu. Sampai apa? Dia punya bukti atas pengakuannya tersebut. Maka sekali lagi, kenapa orang-orang jahiliyah mereka itu semakin tersesat? Karena mereka tidak mampu mendatangkan bukti atas amal-amal agama yang mereka karang-karang. Ya, mereka tidak mampu mendatangkan bukti dari Taurat atau dari dalil-dalil, ya, yang membenarkan apa-apa yang mereka yakini atau asumsi-asumsi yang mereka bangun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dia semakin tenggelam di dalam asumsinya, dia semakin tenggelam di dalam angan-angannya, maka dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setiap orang yang dia membangun agamanya dengan asumsi, dia tidak akan keluar dari kesesatan. Dia tidak akan keluar dari kesesatan. Dia akan semakin jauh menyimpang. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan dalil yang mengeluarkan dia dari asumsinya itu. Sebab semua orang bisa berasumsi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau orang dia membangun agamanya dengan asumsi, maka nanti orang ini berasumsi demikian, orang ini berasumsi demikian, orang ini berasumsi demikian. Lah kalau orang-orang yang dia menggunakan akalnya dengan cerdas, ya dia akan menapis. Oh ini apa dasarnya, ini apa dasarnya. Tapi kalau orang-orang yang dia menggunakan perasaan, maka dia akan mengatakan, oh iya kasihan, ini begini, oh iya kasihan, ini begini. Akhirnya dia larut dalam asumsi-asumsi manusia. Nah kalau setiap manusia dia datang, dia mengaku, dia berasumsi terhadap sesuatu kebenaran, itu hanya dengan pengakuan-pengakuan, lalu dia terima, maka besok ada orang ini katakan begini dia terima, besok orang ini katakan dia terima, besok orang ini begini dia terima, akhirnya dia akan semakin jauh dari kebenaran. Ya. Tetapi kapan kita menerima sebuah asumsi seseorang? Kita akan menerimanya apabila dia berdiri di atas dalil. Kalau dalam perkara agama, maka dalilnya adalah Alkitab dan Sunnah. Ya, nah, maka dari itu di sini ada catatan ya. Kalau antum bisa baca tafsir Adwaul Bayan oleh Al-Imam Asy-Syinkiti. Antum juga bisa baca tafsir Abdurrahman As-Sa'di. Ya, di sini dan tafsir Ibnu Katsir yang satu paragraf kalimatnya saya nukilkan tadi, yaitu sangat bagus sekali. Di sana diterangkan bahwa beberapa poin penting ya, beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan dari penjelasannya, yaitu yang pertama bahwa agama atau kebenaran itu bukan sekadar penampilan atau pengakuan. Ya. Agama atau kebenaran itu bukan sekadar penampilan atau pengakuan. Yang kedua, bahwa klaim itu membutuhkan bukti. Klaim itu harus dibuktikan.
Oh, siapa saja bisa mengklaim, tetapi klaim itu membutuhkan pembuktian. Ya. Yang kedua, ketiga bahwa keselamatan tidak akan diperoleh semata-mata dengan identitas. Artinya seorang dia katakan bahwa dia punya identitas sebagai orang yang berada di atas kebenaran, atau dia punya identitas saya pernah bergabung dengan kelompok ini, atau saya di sini, atau saya berpihak kepada kebenaran dan seterusnya. Itu dia punya identitas. Tetapi apakah identitas itu kemudian menjadi keselamatan bagi dia? Tidak. Identitas keselamatan itu tidak semata-mata dengan identitas. Ya. Kenapa? Karena identitas apapun itu harus dibuktikan dengan amalan, dengan pengamalan dia. Ya. Kemudian yang berikut, yang keempat, bahwa amal perbuatan atau perilaku itu menjadi bukti atas klaim. Orang dia bisa klaim, tapi kalau dia punya amalan berbeda, maka amalan jadi bukti atas klaim dia. Makanya dari itu ketika orang-orang jahiliyah mereka klaim bahwa mereka beriman kepada Taurat, mereka beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, tapi amalan mereka menyelisihi. Amalan mereka menyelisihi. Maka amalan mereka itu membuktikan bahwa klaim mereka itu tidak benar. Iya. Maka kita katakan kaidah yang keempat bahwa amal atau perilaku itu menjadi bukti atas klaim, atas pengakuan. Naam. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal ya berkaitan dengan bab ini, yaitu bab apa? I'timaduhum alal amaniyi al-kadhibah. Ya, mereka bersandar pada angan-angan yang kosong dalam membangun agama mereka. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna naktafi bihadzal dars. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.